berkaitan dengan corona. Corona itu apakah dinamakan wabah ataukah dinamakan taun? Setelah memahami definisi corona, definisi taun dari tafsirannya Nabi alaihi salatu wassalam, dua hadis yang mendasari, hadis Aisyah dan hadis Irbad ibnu Sariyah radhiyallahu taala anhuma, menunjukkan bahwasanya taun itu adalah penyakit khusus, tidak semua penyakit, dan penyakit khusus ini adalah sejenis kelenjar atau tumor, pokoknya berkaitan dengan kulit dan daging, yang efek daripada penyakit taun ini adalah bernanah, kemudian seterusnya sehingga menjadilah kematian padanya. Perbedaan definisi apa tadi taun akan berefek kepada corona. Apakah corona dinamai wabah atau dinamai taun? Perbedaan ini akan menjadi perbedaan tangzirul hukum, menempatkan hukum corona ini pada apa? Pada wabah atau pada taun, dan akan berefek hukum yang banyak, akan berefek perbedaan hukum yang banyak, akan berefek kepada hukum-hukum yang banyak. Jadi khilaf yang kita akan lihat pewanjang nanti itu, letak intinya adalah memahami corona ini apakah bagian dari taun ataukah dia adalah sebuah wabah, dan hukum masing-masing itu berbeda. Misal saya insya Allah kita akan bahas orang yang mati taun adalah mati syahid. Nah, kalau corona antum namai taun berarti nanti mati syahid. Kalau antum namai dia wabah berarti nggak bisa dikatakan orang yang kena corona itu adalah mati syahid. Misal contoh, nanti masuk dalam sebuah, boleh nggak orang yang kena wabah pergi dari tempatnya ke tempat yang lain? Ini semuanya nanti akan dibahas, dan inti daripada itu semuanya adalah ke corona ini termasuk taun atau termasuk wabah. Tabi'an. Dan kita sebutkan, anak condong secara anak pribadi, bahwasanya corona bukan termasuk taun tapi wabah. Anak pribadi antum mau condong namai taun ya nggak ada masalah, karena masalah khilafiyah di antara mereka, jadi nggak perlu dibikin rame ya, nggak perlu dibikin rame. Antum yang rame itu adalah antum bilang taun nggak punya alasan, itu masalahnya. Ikut-ikut nggak ngerti apa sih permasalahan itu apa, dan rata-rata masyarakat atau para penuntut ilmu ini nggak mudeng corona ini dihukumi apa, nggak mudeng, ikut ustadznya. Boleh antum mau namai taun juga nggak ada masalah, tapi antum harus di atas bukti, di atas dalil, dan dipahami asal muasal permasalahan yang ada. Kalau yang bilang wabah juga ada ulamanya. Yang penting Anda menamai itu wabah juga ngerti dalil dan alasannya. Tapi ya. Kemudian permasalahan yang nomor 3, ada yang bilang corona itu adalah gangguan dari jin. Ya apa enggak? Dengar enggak itu? Ustadz Sopo itu Allah di ceramahnya dia bilang adalah gangguan dari jin. Lebih ngeri lagi, dia meruqyah seseorang, kemudian ditanya, aku ini jin disuruh sama si A sama si B untuk menyebarkan
ya ini ya sebenarnya nggak bisa dijadikan sebuah dalil atau sebuah hukum, karena jin sendiri cerita itu bener apa enggak, bener apa enggak. Wong jin itu kan iso salah iso bener, ya bohong bisa enggak, kok bisa dijadikan sebuah hukum gitu kan? Ya enggak pas lah. Sebuah hukum itu harusnya pakai dalil ya akhi. Hukum itu sebuah hukum harus berdasar dengan dalil ya, dari Rasulullah, Al-Quran atau dari hadis yang sahih. Kok bisa hukum patokannya adalah jin? Ini tambah ngeluh kepala. Nah, kalau umat pun dibawa kemana kalau patokan hukumnya adalah jin? Nanti jin bilang corona yang bikin adalah sapa jenenge? Pak A. Berarti Pak A dibunuh aja. Kok bisa tuh membunuh A? Karena dia membuat corona. Kata siapa? Bajin. Gimana hukum yang ngeluh kalau apa? Tapi kita lihat dalilnya dulu. Benar nggak ucapan ini secara dalil? Secara dalil. Kita bukan kata orang tapi kata dalil. Gimana komentar dalil itu gimana? Ada sebuah hadis diriwayatkan dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala an, dan hadis ini dikatakan oleh Asy-Syaikh Al-Albani hadis sahih, disebutkan di kitab Irwaul Ghalil rakam hadis 1637. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fana'u ummati bit-ta'ni wat-ta'un. Berbeda dengan riwayat yang kemarin saya sebutkan, habisnya umatku itu karena ada pembunuhan dan ada karena ta'un. Maka fakila ya Rasulullah, maka dikatakan wahai Rasulullah, hadza ta'an qad arafna, pembunuhan ini kami sudah mengetahuinya. Famat ta'un, maka apa itu ta'un? Ini lafadznya persis tapi beda sahabat, cuma perbedaannya nanti di akhir. Persis yang kita sampaikan kemarin dari hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dan ini hadisnya Abi Musa Al-Asy'ari. Yang membedakan adalah akhir hadis. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya apa itu ta'un, qala, kata Rasulullah, wahzu a'daikum minal jinni. Ta'un adalah wahzu a'daikum minal jinni. Apa itu wahzu? Wahzu itu tusukan yang tidak menembus dari saudara kalian dari kalangan jin. Jelas? Nah, ini menunjukkan bahwasanya ta'un itu apa? Wahzu a'daikum minal jinni. Tusukan yang tidak tembus dari saudara kalian dari jin. Ini menunjukkan kuatnya corona bukan dari apa? Bukan dari apa? Bukan termasuk ta'un. Nah, nanti ini masuk corona ini. Termasuk khosais ta'un. Khosais ta'un, harus ta'un loh ya kan? Ta'un itu adalah gangguan dari jin. Itu kalau ta'un. Karena Rasul mengatakan famat ta'un. Apa itu ta'un? Ta'un adalah wahsu adaikum, tusukan yang tidak menembus dari saudara kalian dari kalangan jin. Berarti ta'un itu bisa dipahami apa? Sebabnya adalah jin. Oleh karenanya ba'dhu ahlul ilmi, sebagian ahlul ilmi menerangkan bahwasanya ta'un terbagi menjadi dua. Ada ta'un
sababuhul jin, sebabnya adalah jin. Dan yang nomor dua, taun itu sebabnya adalah penyakit, sebabnya adalah penyakit. Itu sebagian ulama berpendapat begitu. Ibnu Hajar memberikan penjelasan bahwasanya taun bisa terbuat dari kedua-duanya. Awalnya dari jin, lalu setelah itu muncul perubahan-perubahan yang nampak. Awalnya tusukan dari jin yang tidak tembus, tetapi itu kan udah rasa sakit kan, lalu muncullah nampak bernanah, kemudian luka. Itu setelah ditusuk oleh jin, ditusuk oleh jin. Itu pendapat Ibnu Hajar rahmatullah alaih. Bahkan Ibnul Qayyim di dalam kitab Zadul Ma'ad juga menerangkan bahwasanya hal semisal ini perkara ghaibiyah. Kita percaya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dokter pun nggak bisa menolak yang demikian ini. Dokter pun tidak bisa menolak yang demikian ini. Maka dari sini barakallahu fik bisa disimpulkan, bagi yang membedakan antara wabah dengan taun, maka taun itu adalah nasnya Rasulullah mengatakan itu bisa jadi atau awalnya dari jin. Atau kalau wabah nggak bisa dikatakan itu dari jin, murni penyakit, penyakit. Ini bagi yang bisa membedakan antara apa? Antara wabah dengan taun. Jadi kalau corona dikatakan adalah apa? Gangguan dari jin, ini butuh dalil. Ini butuh dalil. Karena corona bukan taun. Corona bukan taun. Kalau dia bukan taun, nggak bisa antum katakan corona itu adalah bagian apa, gangguan dari jin, gangguan dari jin. Secara hukum asalnya yang demikian itu. Bisa difahami? Jadi kalau jin bilang corona itu saya yang apa? Yang nyebarkan, saya yang mengganggu, saya yang yo omonganmu itu tekondi di Pak Jin dari Lindi ya, gak percaya biye. Kalau taun kita percaya karena Rasulullah yang mengatakannya, dan perkara ghaibiyah adalah kita tahunya hanya Rasulullah yang mengatakannya. Perkara ghaibiyah nggak bisa pakai kias dong, nggak bisa dikiaskan, nggak bisa pakai kias, nggak bisa pakai kias-kiasan, nggak bisa. Nah,